Oke, kemarin di Garasi Iman kita baru saja nge-review mobil jadian pertama kita, yaitu Toyota Soarer Z20. Nah, kali ini akan review pertama kali juga, tapi bukan mobil, tapi yaitu kapal ini. Nah, kebetulan kan saya bukan expert untuk mereview kapal, jadi saya bawa expertnya teman saya, Chris, yang punya kapalnya juga, yang punya marina juga, untuk bantuin saya jelasin kapal itu seperti apa, dan saya akan coba membandingkan dengan istilah mobil tuh kayak gimana sih kapalnya gitu. Oke, let's go. Oke, sekarang kita ke kapalnya dong. Iya. Gimana? Naik dulu sebentar. Oke. Ada ribet ya. Agak Kalau angin mobil kan soalnya. langsung masuk aja. Yuk. Jangan lepas ini aja. Yuk, naik. Kemana dulu? Leave your sandal supaya nggak licin. Oke. Bisa langsung Bismillah. naik aja, loncat, pegang railingnya. Nah, Oke. pang. Oke, pertanyaan pertama, ini nama kapal apa? Ini kapal mereknya Crunchy. Crunchy itu dari Itali. Dia itu produsen kapal terbesar, salah satu di dunia, dari Itali dari tahun 1800-an. Ini model 2011, menggunakan dua mesin dari Swedia Volvo Penta, masing-masing 370 horsepower. Kalau kali dua adalah 740 horsepower, dan menggunakan dua prop. Dua prop adalah satu mesin dengan dua baling-baling, satu counter rotating. Dalam arti kalau ada begitu berarti torsinya bagus dan handlingnya bagus. Dan inovasinya adalah menggunakan supercharger dan turbocharger. Supercharger di RPM bawah, turbocharger untuk RPM tinggi. So sekarang kita bisa lihat interiornya dulu. Oke, jadi kan tadi Chris bilang kapal ini tuh ada teknologi supercharge sama turbocharge. Nah, kalau di mobil itu tuh seperti Lancia Delta itu ada supercharge sama turbocharge. Nah, satu juga ada Zenvo Supercar ya kalau nggak salah. Itu tuh dari Denmark, kalau nggak salah tuh ada dua. Jadi turbocharge sama supercharge. Wow, jadi sebenarnya nih kapal teknologi canggih banget ya. Bahkan di mobil pun itu teknologi yang nggak umum. Biasanya tuh antara ya supercharge doang atau nggak turbocharge doang gitu. Karena pasti hasilnya boros ya. Betul. Oke. Masih jarang. Iya. Oke. Ini ruangan mesinnya. Oke. Bisa dilihat. Jadi dua engine-nya di sini, Volvo Penta kiri dan kanan. Dan ya untuk space ruang mesin ini termasuk golongan bagus karena di sini juga bisa dibuka. Ini ada ruang garasi, nanti di sini ada kap mesin ibaratnya, itu bisa diangkat, jadi besar banget space untuk kerja di mesin. Oke. Salah satu keunggulan kapal ini. Kalau kapal lain kebanyakan sempit. Kita badan saya nggak muat, mungkin badan Mas juga nggak muat. Jadi ini keunggulan kapal ini adalah ruang mesinnya besar. Jadi ini ibaratnya kayak mobil-mobil Eropa ya, kayak BMW, Mercy itu tuh biasanya mereka engine bay-nya tuh gede. Jadi disiapin untuk mesin yang kapasitas lebih besar itu mereka tuh udah siap karena engine bay-nya gede gitu, banyak ruangnya. Kita lihat kokpitnya. Oke. Wow, ini mewah banget ya. Kulitnya warnanya beige lagi. Ini instrumen kokpitnya, steering, starter, audio. Ini juga full sound system. Ini adalah controls beda-beda, lampu, bilge pump untuk buang air, klakson, jangkar. Ini ada information display, RPM, solar, battery, temperatur, oil pressure, dan rudder. Dan ini adalah Thrust. gas maju mundurnya. Oke. Levernya, control Jadi lever. ini buat maju, Ya, ini buat mundur. ya, jadi satu. Oke. Ini setirnya OEM juga. Iya. Original Crunchy. Setirnya kayak setir sports car gitu loh. Betul. Heeh. Ini ada GPS-nya juga. Oke. Oke. Jadi instrumen yang ada di kapal dan nggak ada tuh mungkin radar kali ya. Radar ada. Integrasi dengan sini. Oke. Kita ada radar juga, jadi untuk jalan malam bisa kelihatan. Di sini ada AIS. AIS adalah dia itu semacam identifikasi kapal. Jadi kalau ada kapal kita bisa di sini nama kapalnya apa, ukurannya berapa, headingnya kemana, dan seterusnya. Ya banyak kayak pesawat, air traffic control. Kita bisa lihat sekeliling soal kapal. Wah, seru juga sih ngebahas kapal gini. Ini ada tulisannya nih Volvo Penta. Ini apa? Ini menunjukin posisi kaki mesin di baling-baling. Itu bagusnya ini kapal baling-baling bisa naik, bisa turun. Air dangkal dia bisa dinaikin, air dalam bisa diturunin. Wih, keren banget ya. Kalau rata-rata kapal tradisional atau konvensional dia hanya ada as baling-baling dan dia fix, nggak bisa naik turun. Oke. Jadi di sini air surut, misalnya bisa dinaikin, jadi kita bisa jalan dengan aman. Oke. Gitu.
Sekarang kita bisa lihat interiornya. Interior, oke. Oke, jadi kita sekarang udah di dalam kapalnya. Ini dilihat mewah banget, dan nggak cuma mewah, ini banyak yang fungsional juga. Contohnya ini yang Chris dudukin ini, sebenarnya ini bukan sofa atau apa, tapi bisa jadi meja juga. Jadi kalau misalnya mau makan-makan bisa jadi meja di sini. Nah terus juga ini semuanya tuh kulit, kayaknya nggak ada material yang murahan deh. Kulit asli. Ini juga kayu nih, udah kayak parket di rumah mewah. Terus ini juga yang sayangnya tadi ini apa sih, TV ya? TV, mereka video yang keren banget nih. Video ini tuh jadi speedometer di BMW Mercy gitu, keren banget video. Ini ada full sound system juga, ada subwoofer, ada speaker, ada 8, ada audio player, radio, TV, DVD, semua jadi lumayan komplit. Ini adalah panel listriknya sih di sini. Ini kayak panel listrik rumah sih. Fungsi-fungsinya, jadi contoh aki, jangkar, lampu, kulkas, audio, electric seat, wiper air, lampu lagi, dan seterusnya, masih banyak. Oke. So last but not least sih, kita ada kamarnya, bisa dilihat kamar tidurnya. Mari kita masuk. Wow, ini ada kamar lagi, dan ini yang benar-benar proper ya kamarnya. Oke. Wow. Oke. Mungkin untuk kalian yang rada claustrophobic, di sini lumayan sih, tapi beneran deh ini proper banget. Ini memang belum di setup aja, tapi asli ini adalah jadi satu double bed besar. Ada jok di tengah, jadi otomatis ini akan adalah satu bed besar. Cuma nanti kalau variatif sendiri biasa pasang TV di sini, pasang DVD sistem sini, jadi sangat homey. Dan AC-nya ada juga di sini. Ini ventilasinya gimana? Kaca ini bisa dibuka untuk ventilasi. Ada lemari untuk baju, situ ada apa? Wastafel juga untuk cuci tangan atau sikat gigi. Jadi nggak usah keluar masuk pintu. Jadi WC. Untuk privacy juga dapat banget sih ini, karena semuanya ada di kamar ini kebetulan. Oke, Chris, misalnya kalau gue mau beli kapal ini, harganya berapa? Kalau untuk harga, anggap aja gini, kalau baru lo minimal siapin 4 lebih. 4M? Kalau baru? 4M. Kalau baru? Kalau soal sekarang ya pasaran mungkin kurang lebih 60%, 70% dari harga itu. Jadi 1 miliar sekian. Lebih. 60%, 70% dari 4. Oh, 2M-an lah ya? Iya, bisa dapat. Cuma 2M. tergantung, kadang nyarinya di mana, mungkin di Eropa. Kalau di Southeast Asia masih agak sulit karena tipe kapal ini belum terlalu populer. Oh gitu. Jadi hoki-hokian sih dapat kapal tipe ini. Oke. 2M-an tuh sebenarnya bisa dapat BMW X7 yang kita pakai, bisa. Itu sebenarnya kayak kapal juga, cuman ada rodanya. Terus GLS juga bisa, S-Class bisa, 7 juga. Cuman ini level luxury yang berbeda banget sih. Tapi kan yang pasti namanya kapal itu dari maintenance sama apa ya perawatan sama biaya konsumsi bensin kan pasti berbeda. Nah ini tankinya berapa liter? Tankinya ini 800 liter menggunakan Pertamina Dex. Pertamina Dex? Iya, karena kalau Volvo memang dia lebih sangat sensitif dengan BBM. Dia diesel sebenarnya. Diesel, jadi tidak bisa pakai biosolar. Itu udah pernah terjadi, akhirnya valve-nya pada jebol. Jadi memang sangat penting harus pakai solar yang bersih, clean, Pertamina Dex preferably. Dan kalau konsumsi nggak terlalu sadis ya, kurang lebih 100 literan per jam. 100 liter per jam. Jadi ini maksimal bisa 8 jam doang dong. Kalau lari ngebut dengan kecepatan kurang lebih 30 knot, kurang lebih itu hampir 60 km per jam. Jadi nggak kenceng-kenceng amat dong? Untuk sekelas ini lumayan, itu adalah cruising speed. Maksimal speed adalah sekitar hampir 40 knot, yaitu kurang lebih 80 km per jam. Setara sama jet ski, kurang lebih. Jet ski masih bisa sedikit ekstra, tambah 10 km per jam, 10 miles per hour lah.
Tapi 80 naik ini sama jet ski kan pasti beda dong. Ini kan lebih effortless, lebih nyaman. Masa untuk kapal ukuran ini dengan engine sebesar itu bisa mencapai kecepatan gitu, ini termasuk kebodohan cepat. Oke. Oke. Kemarin katanya sempat dari Jakarta ke Jepara ya? Iya, betul. Nah, itu berapa jam, terus berapa bensin yang dikonsumsi? Itu makan waktu kurang lebih 8 jam, dan diesel yang dikonsumsi adalah 1.100 liter. 1.100 liter, wow. Jadi kita ngisi ulang di Pekalongan, itu pun kita nggak bisa main ke pom bensin. Kita bawa jerigen sendiri, isi 10 biji untuk refill, dan akhirnya lanjut sampai di Jepara. Ya, jadi ternyata lumayan ribet ya, melihara kapal, belum parkirnya juga nggak bisa sembarangan lagi. Belum, betul. Jadi harus di dermaga ya parkirnya? Harus dermaga yang airnya cukup dalam, meskipun dia menggunakan stand drive yang bisa naik turun, tapi tetap cari tempat yang optimal. Oke. Gitu. Oke. Terus what's your favorite feature of this boat? For me, number one is the engine. Engine, oke. Suaranya enak, dan terutama yang paling saya suka adalah saat akselerasi pertama kita dengan superchargernya, dengan whining dua-duanya, ngedorong sampai 2.500 rpm, itu rasanya kita kayak ditabrak sama truk dari belakang. Terus tendangannya. Habis itu langsung turbocharge-nya take over, langsung acceleration sampai cruising speed. Itu adalah best feature of this boat, karena ini satu-satunya kapal yang saya tahu menggunakan supercharger dan turbocharger. Wow. Sebenarnya cara Chris mendeskripsikan tuh kayak nyetir mobil supercar sih, kayak dari torsi, dari tendangannya yang kenceng, terus dari suara supercharge, turbocharge-nya kurang lebih sama sih, cuma mungkin sensasinya beda. Yang ini saya belum ngerasain. Sayangnya saya pengen banget nyobain kapalnya, temen lagi musim baratan, monsoon. Ya, jadi kapalnya juga nggak ada yang berlayar ya, karena cuacanya kurang bagus. Thank you so much Chris, udah dikasih kesempatan untuk nyobain kapalnya, dikasih ilmunya juga. Insya Allah next time kalau dikasih waktu dan rezeki sama Allah, kita bisa ngelakuin full review kapal ini sambil nyetir juga, mungkin ke Karimun Jawa insya Allah, karena nggak tahu jauh dari sini ya, sekitar 2 jam gitu. Pakai ini 2 jam kurang, jadi jelas it will happen soon. Nanti pas cuaca bagus kita akan berangkat ke Karimun Jawa. Sekarang kita bisa nge-review di sana, kita bisa experience Karimun Jawa for the viewers as well. Oke, Masya Allah, mantap. Insya Allah next time-nya kita bisa review yang unik-unik lagi, karena Chris punya mainan yang aneh-aneh. Tadi juga sempat nyobain ekskavator, terus ada jet ski yang sekarang juga nggak bisa jalan karena ombaknya lagi kurang bagus. Oke, thank you so much bro. Thank you so much again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.